ditarik sampai ke depan pintu. Iya, pas tidur. Pas itu saya nggak menyadarkan diri. Pas bangun udah ada depan kursi situ. Ketika mendapati sebuah bangunan tua yang diperkirakan berusia ratusan tahun lamanya, selalu ada cerita sejarah serta terselip cerita misteri yang menyelimutinya. Contohnya, pelabuhan Cirebon ini. Pelabuhan yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1800-an di masa penjajahan Belanda. Bangunan tua berciri khas arsitektur Belanda ini masih tetap berdiri kokoh di area sini. Bahkan gudang-gudang tua ini pun masih difungsikan. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Cirebon. Selain fungsinya sebagai dermaga, ternyata tempat ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung. Namun ternyata tempat ini juga memiliki nilai historikal yang tinggi dan menyimpan banyak cerita misteri yang membuat saya ingin lebih tahu lagi mengenai tempat ini. Rasa penasaran saya akan tempat ini begitu besar. Saya pun mencoba menemui Pak Iman selaku pengelola pelabuhan. Pak, berbicara mengenai sejarahnya juga, ini sebenarnya dibangun tahun berapa sih Pelabuhan Cirebon ini? Pelabuhan Cirebon ada pada sekitar tahun 1600-an. Di saat bangsa Persia dan bangsa Cina masuk ke Pelabuhan Cirebon. Ada dua tujuan mereka masuk ke Pelabuhan Cirebon. Pertama, dalam penyebaran agama Islam, dan kedua dalam melaksanakan perdagangan. Kita ketahui bahwasanya di Jawa Barat pada saat itu banyak rempah-rempah yang bisa ditukar dengan perdagangan mereka, dan satu sisi banyak peninggalan-peninggalan yang mungkin bisa sampai sekarang kita lihat. Ya Pak, saya boleh bisa melihat lebih jelas lagi Pak yang gedung-gedung atau peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini? Bisa Mbak, silakan kita ke sana. Nah, ini bukti bahwasanya Belanda masuk ke Indonesia, ke Cirebon, adalah dengan berdirinya beberapa gudang. Gudang-gudang ini dulu dipergunakan untuk pengepakan barang-barang rempah-rempah, hasil rempah-rempah. Nah Pak, ini di sini juga di gedung ini atau gudang ini juga ada tulisan Anno. Iya. Nah, itu sebenarnya ada... Anno itu sebenarnya menandakan tahun, cuman menggunakan bahasa-bahasa bahasa-bahasa Belanda lah dulu ya. Ada sandinya lah gitu loh ya. Iya. Ya, kalau ini bahasanya bahasa sandi, kalau ini bahasa Indonesianya. Ya, tahun yang namanya Anno itu menandakan tahun, angka. Nah, ini 1918. Ini masih difungsikan tidak Pak? Sekarang masih, tapi nggak terlalu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang seperti dulu. Paling untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental aja. Iya, karena sekarang sudah dimiliki oleh beberapa perusahaan gitu. Melihat dari bangunan di sini yang sudah berusia ratusan tahun, tak heran jika kesan mistis muncul di area Pelabuhan Cirebon. Ya, kita pernah diganggu tidur di pangkalan itu ya. Jam 3 itu kayak ada yang gedor-gedor pintu. Terusnya kita pernah kakinya ditarik sampai ke depan pintu. Iya, pas tidur. Pas itu saya nggak menyadarkan diri. Pas bangun udah ada depan kursi situ. Terus juga kayak macamnya cewek masuk ke kamar mandi. Itu dulu tuh dengar tahun 2002 itu ada perempuan yang namanya Lisa. Dia itu jualan macamnya minuman, kopi. Dia naik kapal. Pas itu dia terpleset, jatuh, kejebur ke laut,
Jadi dia nggak bisa berenang. Sampai sekarang dia entah kemana. Jenazahnya Pak, jenazahnya gentayangan dia. Suka masuk ke pangkalan, entah kamar mandi. Gangguan gaib juga terjadi di salah satu gedung tua di kawasan Pelabuhan Cirebon. Gedung ini masih digunakan hingga saat ini sebagai tempat pelayanan untuk pembelian tiket kapal. Gedung berlantai 2 ini hanya dihuni oleh 1 orang pegawai. Pertama-tama saya kerja di sini udah hampir 24 tahun. Kemudian selama 24 tahun ini banyak kejadian-kejadian yang sama orang lain dirasakan, namun pada diri saya sendiri belum pernah saya merasakan apapun yang diceritakan sama orang lain yang pernah merasakan di kantor ini gitu. Namun perlu diketahui kalau gedung ini kan dibuat pada zaman Belanda. Untuk ruangan lantai 2 sendiri sudah hampir 12 tahun tidak dipergunakan untuk kantor karena karyawan berkurang gitu kan. Nah, ada kejadian yang menurut pendapat saya sangat mengganggu perasaan saya. Kejadian itu bermula pada saat adanya rapat atau rapat umum yang diadakan di kantor ini, baik di bawah maupun di atas. Pada saat rapat itu kita kebetulan mengikuti di lantai bawah. Di atas juga ada rapat yang diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Namun pada saat kita mencoba mau naik ke atas, yang ikut rapat di lantai atas itu kaget melihat saya. Ya kenal. Pak. Bapak perasaan udah masuk ya tadi? Enggak, saya di bawah aja, nggak pernah naik. Baru saya naik sekarang ini. Karena sebelum saya naik, mereka sudah melihat saya berada di ruang atas. Tadi siapa ya Pak? Enggak tahu, barangkali orang yang mirip saya kan yang naik dulu. Nah, itu yang menjadi pikiran saya. Saya penasaran seberapa besar energi gaib yang ada di Pelabuhan Cirebon ini. Tadi di sini saya lihat dan saya rasakan cukup kuat sekali. Tapi mencoba saya untuk interaksi di dalam mungkin kayaknya tidak bisa. Maka nanti saya coba tarik agar kita ditarik. Ditemani Kang Ujang, pada malam hari kami mencoba melakukan pendeteksian di berbagai lokasi di kawasan pelabuhan. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.